Setelah 33 tahun, membanting tulang tanpa pernah melihat uang lembur sepeser pun, Sari akhirnya menerima sebuah gubuk batu tua yang terbengkalai sebagai bayaran terakhirnya. Itu adalah tempat yang sangat terpencil, bahkan kambing gunung pun enggan tinggal di sana. Tapi pada malam pertama dia tidur di situ, Sari menemukan petunjuk tentang rahasia mengerikan yang terkubur dalam di tanah pegunungan itu. Sari belum menyadarinya, tapi gubuk itu bukanlah hadiah, melainkan sebuah jebakan. Dan keluarga kaya yang telah memeras keringatnya selama puluhan tahun, itu akan melakukan apa saja agar Sari tidak pernah menemukan kebenaran. Coba tulis nama kalian di kolom komentar di bawah, karena kami sangat senang kalian mendengarkan cerita ini bersama kami. Jangan lupa tekan tombol like itu sekarang, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Sebuah mobil bak terbuka menurunkan Sari dan keempat anaknya tepat di kaki bukit, di samping papan penunjuk jalan berkarat yang bertuliskan Desa Batu Ireng. Jauh di atas sana, di antara tebing batu, kelabu, dan langit Januari, yang mendung, mereka bisa melihat siluet sebuah rumah yang menempel di lereng gunung seperti luka lama. Sopir itu menurunkan 2 karung besar berisi pakaian yang memuat seluruh harta benda mereka, lalu tancap gas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Debu dari jalan berbatu itu menyelimuti sepatu usang mereka. Anak-anak menatap ke atas dengan mata penuh ketakutan. Emma si sulung yang berumur 14 tahun sedang menggendong si bungsu Tommy kecil yang baru berumur 5 tahun. Si kembar Rian dan Ivan yang berumur 11 tahun memegang erat tali karung pakaian, seolah-olah mereka takut jatuh ke jurang. Angin bertiup dingin dari puncak gunung membawa aroma getah pinus dan batu basah. Dengan suara gemetar Emma bertanya kepada ibunya apakah mereka benar-benar akan tinggal di atas sana. Sari tidak langsung menjawab. Dia menekan bibirnya rapat-rapat dan merapatkan jaket denim pudar yang menutupi bahunya. 33 tahun dia bekerja untuk keluarga Barata membersihkan rumah mewah mereka, memasak makanan mereka, dan membesarkan anak cucu mereka. Tanpa 1 hari libur pun, dan tanpa tabungan sepeser pun. Ketika suaminya Jaka meninggal 4 tahun lalu di perkebunan milik keluarga itu juga karena serangan jantung saat memanggul kayu di bawah terik matahari Sari tetap bekerja. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia punya 4 mulut untuk diberi makan dan tidak ada tempat lain untuk pergi. 3 minggu yang lalu dia akhirnya memberanikan diri untuk meminta uang pesangon kepada Nyonya Barata. Nyonya kaya itu menatapnya seolah-olah Sari meminta bulan. Dia tertawa dan berkata bahwa ide tentang pesangon itu konyol. Dia beralasan mereka tidak punya uang tunai dan Sari tahu betapa sulitnya ekonomi saat ini. Tapi Sari tetap memaksa mengingatkan tentang kesetiaannya selama 33 tahun. Nyonya Barata memotong ucapannya dengan senyum yang tidak pernah mencapai matanya yang dingin. Dia berkata akan memberi Sari sebuah kebaikan. Dia memberitahu tentang sebuah gubuk batu kecil yang tersembunyi di tebing bukit Desa Batu Ireng. Dia bilang tidak ada yang menggunakannya dan itu boleh jadi milik Sari kalau dia mau. Jika tidak, maka tidak ada yang lain. Sari merasakan beratnya penghinaan itu meremukkan hatinya seperti beton, tapi dia tidak punya pilihan. Dia menerimanya. Sekarang saat dia mulai mendaki jalan setapak yang terjal sambil memanggul salah satu karung dan menarik tangan Tommy, dia mendengar tawa 2 orang warga lokal yang sedang turun, membawa kayu bakar di pundak mereka. Salah satu dari mereka menunjuk dan berkata bahwa Sari sedang menuju ke gubuk setan. Temannya tertawa dan menimpali bahwa anjing liar pun tidak akan mau tidur di tempat angker itu. Sari mempercepat langkahnya. Anak-anak mengikutinya dengan napas terengah-engah. Jalan setapak itu berliku di antara batu-batu besar dan semak berduri. Setiap langkah angin bertiup semakin kencang. Butuh waktu hampir 1 jam bagi mereka untuk mencapai puncak.
Rumah itu muncul dari balik tebing seolah-olah tumbuh dari gunung itu sendiri. Bangunan itu kecil dibangun dari batu kasar dan kayu yang sudah lapuk dengan pintu depan, yang habis dimakan rayap, dan satu jendela tanpa kaca yang ditutup dengan papan bekas. Atapnya terbuat dari seng berkarat yang terlihat siap terbang jika badai datang. Di sekitar mereka hanya ada kesunyian. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada suara manusia, hanya suara angin. Sari mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang dan menyakitkan telinga seolah tidak ingin dibuka. Di dalamnya tercium bau apek tanah basah dan aroma kesepian. Lantainya hanya tanah padat dan udaranya membekukan tulang. Tidak ada perabotan, hanya sebuah panci besi tua yang terbalik di sudut dan balok kayu patah yang menggantung dari langit-langit. Dinding batunya merembeskan air. Anak-anak masuk perlahan saling berdempetan. Rian bergumam kalau baunya sangat tidak enak. Ivan berbisik kalau di sana tidak ada tempat tidur. Emma memeluk Tommy yang mulai menangis pelan. Sari menjatuhkan karung pakaian dan berdiri mematung di tengah reruntuhan itu. Sesaat sesuatu di dalam dirinya ingin hancur. Dia ingin berteriak, dia ingin menangis sampai air matanya kering. Tapi kemudian dia merasakan tangan kecil Tommy mencengkeram celana jeansnya. Bocah itu memintanya untuk tidak menangis. Sari menelan ludah, mengusap matanya dengan punggung tangan, dan memaksakan senyum yang menyakitkan jiwanya. Dia berkata pada anaknya bahwa dia tidak menangis, dia hanya kedinginan. Dia keluar sebentar untuk mencari kayu bakar, sementara anak-anak melihat-lihat sudut ruangan yang gelap. Dia menemukan beberapa ranting kering di dekat pintu masuk dan membawanya ke dalam. Dia membuat api unggun darurat di dalam panci besi tua itu menggunakan kain bekas yang direndam minyak yang dia temukan di salah satu tas. Api mulai menyala, perlahan berderak dan meletup. Malam turun begitu cepat di pegunungan. Hawa dingin menjadi semakin ganas. Mereka berlima berkumpul mengelilingi panci itu terbungkus jaket dan beberapa selimut tipis yang sudah usang. Angin bersiul melalui celah-celah dinding menghasilkan suara aneh seperti tangisan pelan yang tiada henti. Emma berbisik bahwa rumah itu sedang menangis. Sari menenangkannya dengan berkata itu hanya angin, tapi dia pun merasakannya. Rumah itu tidak kosong. Tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu di dindingnya, di udaranya yang padat dalam bau kesedihan lamanya, sesuatu yang berbisik padanya bahwa mereka bukanlah orang pertama yang menderita di sana. Tommy tertidur di pangkuannya. Si kembar menutup mata tak lama kemudian. Emma berjuang melawan kantuk, tapi akhirnya menyerah pada kelelahan. Sari bagaimanapun juga tidak bisa tidur. Dia memperhatikan bayangan yang diproyeksikan api ke dinding batu yang kasar. Dan saat itulah dia melihatnya. Di dinding paling jauh di mana cahaya api nyaris tidak menyentuh ada sesuatu yang terukir. Huruf, kata-kata. Dia berdiri perlahan berusaha tidak membangunkan anak-anak dan berjalan mendekat dengan kayu bakar menyala di tangannya. Huruf-huruf itu kasar digoreskan ke batu dengan benda tajam, mungkin pisau atau paku. Tulisan itu berbunyi, "Mereka meninggalkan aku di sini juga." Jantung Sari berdegup kencang. Dia menurunkan cahayanya dan terus membaca. Baris berikutnya berkata, hidup tidak berakhir saat rasa sakit dimulai. Dan lebih jauh ke bawah, hampir terhapus oleh waktu tertulis. Jika ada yang datang setelah aku, lihatlah di bawah batu pipih di pojok ruangan. Sari menoleh untuk melihat sudut yang ditunjuk pesan itu. Di sana, setengah terkubur di lantai tanah, ada sebuah batu sabak pipih yang lebih besar dari yang lain. Dia jatuh berlutut. Dengan tangan gemetar, dia mulai menggali di sekitar batu itu. Tanahnya keras dipadatkan oleh penelantaran bertahun-tahun, tapi setelah beberapa menit, dia berhasil menggoyangkannya hingga longgar. Di bawahnya ternyata ada ruang kosong kecil. Dan di dalam lubang itu terbungkus kain minyak tua ada sebuah kotak kunci logam. Sari mengangkatnya dengan hati-hati. Kotak itu ringan, dia membukanya.
Di dalamnya ada surat kuning yang terlipat ditulis dengan tinta pudar dan di sebelahnya sebuah peta yang digambar dengan tangan. Sari membuka surat itu dengan jari-jari yang gemetar dan mulai membaca di bawah cahaya api yang berkedip-kedip. Tulisan tangan itu terlihat goyah, tapi pesannya sangat jelas. Wanita penulis surat itu mengaku bernama Esti. Dia menulis bahwa dia telah bekerja untuk keluarga Barata selama 25 tahun. Esti menulis bahwa mereka menjanjikan sebuah rumah gaji pensiun dan kehormatan di masa tua. Tapi sebaliknya, mereka justru membuangnya ke gubuk yang membeku ini. Mereka membiarkannya di sini sampai dia sakit parah, sampai tubuhnya terlalu lemah untuk menuruni gunung. Tidak ada yang datang menjenguk, tidak ada yang bertanya kabar. Dia memperingatkan bahwa jika ada orang yang sedang membaca surat ini, berarti keluarga Barata telah melakukan hal keji yang sama kepada mereka. Dia memohon kepada pembaca surat itu agar jangan membiarkan nasib mereka dilupakan seperti dirinya. Esti menulis bahwa ada sesuatu di gunung itu, sebuah rahasia yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dia mendesak Sari untuk menemukannya, menggunakannya, dan jangan pernah menyerah. Sari merasakan hawa dingin yang menusuk yang tidak ada hubungannya dengan angin malam itu. Dia melihat peta yang digambar tangan tersebut. Peta itu menunjukkan lokasi gubuk mereka jalan setapak dan jauh di atas sana ditandai dengan tanda silang tebal, sebuah titik tertentu di punggung bukit. Di sebelah tanda silang itu ada satu kata tertulis kebenaran. Di luar angin menderu semakin keras, dan dalam kegelapan jurang terdengar suara retakan di antara bebatuan. Sari tidak tidur malam itu. Dia duduk di samping api yang hampir mati dengan surat Esti di tangannya. Dan peta itu terbentang di atas lututnya. Kata-kata dari wanita yang sudah meninggal itu bergema di kepalanya seperti lonceng peringatan. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama Esti menghabiskan waktu sendirian di perangkap batu ini menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Berapa hari? Berapa bulan? Sari menatap anak-anaknya yang sedang tidur. Emma bernapas dengan susah payah, asmanya kambuh karena debu kotoran. Si kembar saling berpelukan mencari kehangatan. Tommy menggigil bahkan dalam mimpinya. Sari memutuskan saat itu juga bahwa dia tidak akan membiarkan rumah ini menjadi kuburan mereka. Dia menyelipkan surat dan peta itu ke dalam bajunya tepat menempel di kulit dan berbaring di samping anak-anak. Dia baru bisa memejamkan mata ketika fajar mulai menerangi celah-celah pintu. Dia terbangun oleh suara tangisan Tommy. Bocah itu lapar. Mereka semua kelaparan. Sari bangun, tubuhnya terasa remuk karena tidur di lantai keras. Dia memeriksa karung perbekalan. Yang tersisa hanyalah 3 potong roti kering yang sudah keras sebungkus biskuit tawar murah dan setengah botol air. Dia mematahkan roti itu menjadi potongan-potongan kecil dan membagi biskuitnya. Anak-anak makan dalam diam tanpa mengeluh, tapi Sari bisa melihat ketakutan yang terpancar di mata mereka. Rian bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar kapan mereka akan makan nasi sungguhan. Sari berjanji padanya bahwa itu akan segera terjadi. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan turun ke desa di bawah untuk mencari pekerjaan. Dia menyuruh mereka tetap di dalam dan menjaga rumah. Emma mencoba bangkit berkata dia ingin ikut membantu tapi Sari melarangnya. Dia butuh Emma untuk menjaga adik-adiknya. Emma menekan bibirnya tapi akhirnya mengangguk. Sari merapatkan jaketnya, memastikan surat itu aman di balik baju dan melangkah keluar. Jalan setapak menuju ke bawah ternyata lebih berbahaya daripada yang dia ingat. Kerikil tajam tergelincir di bawah sepatu botnya. 2 kali dia hampir jatuh ke jurang. Ketika dia sampai di desa Hari, sudah hampir jam 10 pagi. Desa Batu Ireng hanyalah sekumpulan bangunan bata tua yang mengelilingi sebuah alun-alun kecil dengan musala yang tertutup papan dan sebuah warung sembako. Ada bengkel motor kecil, sebuah warung makan yang sudah tutup, dan telepon umum yang berdiri sepi.
Di alun-alun, 3 orang wanita sedang mengobrol di dekat sumur tua yang kering. Sari mendekat dengan hati-hati dan mengucapkan selamat pagi. Para wanita itu menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Salah satu dari mereka, wanita bertubuh gemuk dengan mata kecil yang penuh curiga, tersenyum sinis. Dia bertanya apakah Sari adalah orang yang baru pindah ke gubuk di atas bukit itu. Sari mengangguk dan berkata dia sedang mencari pekerjaan apa saja, mencuci, memasak, atau mengepel lantai. Wanita lain yang kurus dengan rambut dikepang kencang memotong ucapannya. Dia berkata tidak ada pekerjaan di sana apalagi untuk orang luar. Sari menjelaskan bahwa dia bukan orang luar, dia berasal dari kabupaten sebelah dan telah bekerja untuk keluarga Barata selama bertahun-tahun. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang. Wanita yang gemuk tertawa pelan. Dia berkata bahwa tentu saja pasti ulah keluarga Barata. Dia menyindir bahwa orang-orang kaya itu memang tahu betul cara memperlakukan pembantu mereka. Sari bertanya apa maksudnya. Wanita itu berkata, bukan apa-apa, hanya saja Sari bukanlah orang pertama yang mereka kirim ke gubuk itu. Dia bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu ada satu lagi seorang wanita bernama Esti. Dia juga bekerja untuk mereka, dia juga berakhir di bukit itu. Dan dia juga tidak pernah kembali turun. Wanita itu tidak menyelesaikan kalimatnya, dia hanya menggelengkan kepala dengan rasa kasihan. Sari merasakan perutnya melilit. Dia bertanya apa yang terjadi pada Esti. Wanita kurus itu berkata, Esti jatuh sakit batuk darah. Dia sempat turun beberapa kali untuk memohon bantuan, tapi tidak ada warga yang berani berurusan dengan keluarga Barata. Suatu hari Esti berhenti datang ke desa. Mereka bilang dia meninggal sendirian di rumah itu. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Keheningan yang menyusul terasa seberat timah. Sari bertanya apakah keluarga Barata datang mencarinya. Wanita kurus itu mendengus jijik. Dia berkata keluarga Barata tidak pernah menginjakkan kaki di desa Batu Ireng. Bagi mereka desa ini tidak ada. Dan orang-orang yang bekerja untuk mereka juga dianggap tidak ada. Sari menelan ludah mengepalkan tangannya di dalam saku. Dia bertanya apakah ada tempat di mana dia bisa mengambil makanan dengan cara berhutang sambil menyebutkan keempat anaknya yang kelaparan. Wanita gemuk itu menghela napas dan menunjuk ke warung Pak Haryo. Dia menyuruh Sari mencoba bertanya pada Pak Haryo, tapi jangan mengharapkan keajaiban, karena semua orang di desa itu juga hidup susah. Sari berterima kasih pada mereka dan berjalan menuju warung. Warung itu adalah ruangan suram dengan rak-rak yang setengah kosong. Pak Haryo adalah lelaki tua bungkuk yang menatapnya dengan ketidakpercayaan. Sebelum Sari sempat bicara, dia sudah berkata tidak memberikan utang kepada orang asing. Sari memohon padanya mengatakan dia punya anak-anak yang kelaparan dan berjanji akan membayar. Begitu dia mendapat pekerjaan. Laki tua itu memberitahunya tidak ada pekerjaan di sini dan menyuruhnya pergi ke tempat lain. Sari berkata dia tidak bisa pergi karena dia tidak punya uang untuk ongkos bus. Lelaki tua itu mengamatinya sejenak lalu menghela napas panjang. Dia meletakkan sekantong kacang hijau kering, 3 kaleng ikan sarden murah, dan 1 bungkus biskuit tawar di atas meja. Dia berkata hanya itu yang bisa dia beri, dan Sari bisa membayarnya nanti kalau sudah mampu. Tapi dia memperingatkan agar jangan pernah minta tambah lagi. Sari merasakan air mata memenuhi matanya. Dia berterima kasih dan berjanji Tuhan akan membalas kebaikannya. Dia mendaki kembali ke atas gunung, mendekap bahan makanan itu di dadanya. Matahari sudah tinggi dan keringat membeku di punggungnya, tapi dia tidak berhenti. Ketika dia sampai di gubuk, anak-anak menyambutnya dengan pelukan. Tommy berteriak memanggil ibu. Sari memasak kacang hijau di panci tua di atas api. Mereka tidak punya gula atau garam, tapi setidaknya itu makanan panas. Anak-anak makan dengan lahap. Emma menangis sambil mengunyah membisikkan terima kasih.
Sore itu, ketika anak-anak keluar untuk bermain di sekitar bebatuan dekat rumah Sari, mengeluarkan peta dan mempelajarinya dengan teliti. Tanda silang itu terletak di sebuah titik di utara mendaki punggung bukit, mungkin 1 jam perjalanan kaki. Dia bertanya-tanya apa yang ada di sana dan mengapa Esti menandainya sebagai kebenaran. Dia memutuskan akan pergi besok saat matahari terbit sebelum anak-anak bangun. Tapi malam itu saat semua orang sedang tidur, Rian terbangun dengan kaget. Dia mengguncang lengan Sari berbisik dengan panik. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia bilang dia mendengar sesuatu seperti ada seseorang yang menggaruk di dalam tembok. Sari duduk tegak menajamkan telinganya dan kemudian dia juga mendengarnya. Suara garukan yang pelan dan konstan berasal dari dinding belakang dinding yang sama, di mana dia menemukan ukiran tulisan itu. Dia bangkit, jantungnya berdegup kencang di dada mengambil kayu bakar yang menyala dari api dan mendekati dinding batu itu. Suara itu berhenti. Dia menempelkan tangannya di batu. Terasa dingin. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh, hembusan angin yang sangat tipis keluar dari sebuah celah. Dia mendorong batu itu dengan kuat, tidak bergerak. Dia mencoba batu yang lain, tidak ada hasil. Tapi pada batu ketiga, dia merasakannya sedikit goyah. Dia memanggil Emma untuk membantunya. Dengan tenaga mereka berdua mereka mendorong, batu itu bergerak ke dalam dengan suara gesekan yang berat dan di belakangnya sebuah lubang terbuka. Itu adalah ruang gelap gulita yang berbau tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno. Sari memasukkan kayu bakar yang menyala ke dalam lubang itu. Cahaya api menerangi sebuah ruang sempit. Itu bukan sekadar lubang, itu adalah sebuah terowongan rahasia. Dan di dinding terowongan itu terukir dengan tulisan tangan kasar yang sama seperti pesan lainnya, ada lebih banyak kata-kata. Tulisan itu berbunyi, jangan percaya siapapun, mereka berbohong, mereka membunuh. Temukan buktinya sebelum mereka menemukanmu. Sari menarik kembali kayu bakarnya dan menutup lubang itu dengan menarik batu kembali ke tempatnya. Dia menatap Emma. Gadis itu wajahnya pucat pasi. Dia bertanya apa itu tadi. Sari tidak menjawab, tapi pada saat itu dia tahu. Dia tahu Esti tidak mati karena sakit. Dan dia tahu keluarga Barata tidak memberikan rumah ini karena kemurahan hati. Mereka telah memberikan vonis mati. Sari tidak tidur lagi malam itu. Dia duduk menghadap dinding yang tertutup itu dengan sepotong kayu bakar yang berat di tangannya berjaga-jaga. Emma tertidur di sampingnya kelelahan karena rasa takut. Si kembar dan Tommy mendengkur pelan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Tapi Sari tidak bisa menghilangkan kata-kata yang terukir di terowongan itu dari pikirannya. Mereka berbohong. Mereka membunuh. Ketika sinar matahari pertama menembus celah jendela papan yang tertutup rapat, Sari bangun dengan hati-hati. Dia merapatkan jaket denimnya, menyelipkan peta itu ke dalam baju, dan menyelinap keluar tanpa suara. Udara di punggung bukit itu terasa membekukan dan bersih. Matahari baru saja mengintip di balik pegunungan biru mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Sari mengikuti peta itu menuju ke arah utara. Jalan setapak menjadi semakin terjal dan semakin liar. Semak belukar berduri menggores kakinya. Batu-batu cadas yang lepas tergelincir, berbahaya di bawah sepatu botnya, tapi dia tidak berhenti. Dia mendaki selama hampir 1 jam dengan napas tersengal dan dada yang terasa panas karena kelelahan, sampai akhirnya dia mencapai sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh batu-batu granit raksasa. Di tengah tanah lapang itu ada gundukan tanah dan batu yang terlihat seperti baru saja diacak-acak. Itu bukan bentukan alam. Seseorang pernah menggali di sana dan seseorang telah menutupnya kembali. Sari jatuh berlutut dan mulai menggali dengan tangan kosong. Tanah di permukaan terasa gembur, tapi semakin ke dalam tanah itu menjadi keras dan padat. Kuku jarinya patah dan ujung jarinya mulai berdarah, tapi dia terus menggali. Setelah 30 menit, jari-jarinya membentur sesuatu yang padat.
logam. Dia menggali lebih cepat. Itu adalah sebuah peti besi kecil yang sudah berkarat dan terkunci dengan gembok tua yang langsung patah pada tarikan keras pertama. Sari membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan kertas tebal yang sudah menguning dimakan usia dan diikat dengan tali rami. Dia melepaskan ikatannya dengan hati-hati. Itu semua adalah kontrak kerja kwitansi dan surat-surat yang semuanya memiliki stempel resmi keluarga Barata. Dia mulai membaca. Dokumen pertama adalah kontrak kerja yang ditandatangani oleh Esti tertanggal 30 tahun yang lalu. Kontrak itu menjanjikan gaji bulanan tempat tinggal yang layak dan jaminan kesehatan. Di pinggir kertas itu dengan tulisan tangan yang berbeda, seseorang telah menulis 2 kata, tidak pernah dibayar. Dokumen kedua adalah kwitansi yang ditandatangani oleh sang kepala keluarga Tuan Arthur Barata yang mengakui utang sebesar 500 juta rupiah kepada Esti untuk upah yang tertunggak. Tanda tangannya jelas, tanggalnya jelas, tapi kwitansi itu tidak pernah dicairkan. Dokumen ketiga adalah surat yang ditulis oleh Esti ditujukan kepada seorang pengacara di kota. Di dalamnya Esti menggambarkan penyiksaan verbal selama bertahun-tahun penghinaan dan akhirnya pemindahannya secara paksa ke gubuk di atas bukit itu. Esti menulis bahwa mereka membawanya ke sana karena dia mengancam akan menuntut mereka. Dia menulis bahwa mereka bilang jika dia buka, mulut mereka akan membunuhnya. Dia sudah berada di atas sana selama 4 bulan tanpa pernah turun. Dia sakit parah. Dia butuh pertolongan. Surat itu tidak pernah dikirimkan. Sari merasakan tenggorokannya tercekat. Dia terus memeriksa kertas-kertas itu. Ada lebih banyak kontrak, lebih banyak kwitansi, lebih banyak nama wanita yang pernah bekerja untuk keluarga Barata dan tidak pernah menerima bayaran mereka. Mariam Linda Betty. Semuanya memiliki utang yang diakui semuanya telah dilupakan. Di bagian paling bawah peti terbungkus kain beludru hitam ada sebuah buku catatan kecil. Sebuah buku harian. Sari membukanya. Halaman pertama berbunyi, jika ada yang membaca ini itu karena aku sudah tiada. Namaku Esti. Ini adalah kesaksianku. Sari membaca catatan awal dengan jantung berdegup kencang. Esti menggambarkan kedatangannya di rumah mewah keluarga Barata harapannya dan kerja kerasnya. Kemudian datanglah keluhan kekejaman janji-janji manis yang diingkari dan akhirnya ancaman. Tuan Barata memberitahunya bahwa jika dia bicara pada siapapun di desa, dia akan melemparnya ke kandang anjing penjaga. Nyonya Barata meludahi wajahnya dan berkata bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa dia hanyalah sampah. Kemudian tulisan tangan itu menjadi semakin berantakan. Esti menulis bahwa mereka membawanya ke gubuk batu itu 6 bulan lalu. Mereka bilang itu hanya sementara, hanya sampai situasi tenang. Tapi tidak ada yang datang. Dia batuk darah. Dia demam tinggi. Dia tidak kuat berjalan turun sendirian. Catatan terakhir tertulis 2 bulan kemudian. Dia menulis, aku tidak bisa menulis lagi. Tanganku gemetar. Aku meninggalkan ini di sini agar seseorang tahu kebenarannya. Keluarga Barata adalah pembohong, mereka adalah pencuri, dan jika ada yang berani melawan mereka, mereka adalah pembunuh. Sari menutup buku harian itu dan menekannya ke dadanya. Air mata mengalir di pipinya. Esti telah meninggal sendirian, ditelantarkan, dikhianati, dan tidak ada yang membayar atas kejahatan itu. Dia memasukkan semuanya kembali ke dalam peti, menutupnya, dan mengangkatnya dengan susah payah. Peti itu berat, tapi dia tidak akan meninggalkannya di sana. Dia berjalan menuruni jalan setapak dengan hati-hati terpeleset di bebatuan lepas, tapi tidak pernah melepaskan kotak itu. Ketika dia sampai di gubuk, anak-anak sudah bangun. Emma sudah memanaskan air menggunakan sisa bara api unggun. Dia bertanya dengan cemas dari mana ibunya pergi. Sari memberitahunya bahwa dia pergi mencari sesuatu yang sangat penting. Dia meletakkan peti itu di lantai dan duduk dengan napas berat. Anak-anak berkumpul mengelilinginya dengan rasa ingin tahu.
Rian bertanya apa isi kotak itu. Sari menjawab dengan suara tegas bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran yang ingin disembunyikan seseorang. Sore itu, sementara anak-anak bermain tepat di depan pintu. Sari memeriksa ulang setiap lembar kertas di dalam peti berulang kali. Dia menghafalkan nama-namanya, tanggalnya, tanda tangannya. Semuanya ada di sana. Bukti bahwa keluarga Barata telah memeras puluhan wanita selama bertahun-tahun. Bukti bahwa mereka juga berhutang uang padanya. 33 tahun bekerja dan tidak 1 rupiah pun dibayarkan. Tapi kemudian dia mendengar suara-suara di luar. Dia mengintip melalui celah jendela papan. 2 orang pria sedang mendaki jalan setapak. Satu masih muda mengenakan topi bisbol dan sepatu bot tentara. Yang satunya lebih tua dengan kumis beruban dan kemeja flanel tebal. Dia mengenali mereka. Mereka adalah centeng keamanan dari kantor perkebunan Barata. Sari menyembunyikan peti itu dengan cepat di balik batu longgar di dinding terowongan. Dia mendorong batu itu kembali ke tempatnya dan keluar untuk menemui mereka. Dia mengucapkan selamat sore dengan suara tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Pria yang lebih tua menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dia berkata, Nyonya Barata mengirim mereka untuk melihat bagaimana keadaannya. Dia bertanya apakah Sari sudah siap pergi atau masih berencana untuk tinggal. Sari menjawab bahwa dia akan tetap tinggal. Dia berkata, rumah ini adalah miliknya. Pemuda itu tersenyum mengejek. Dia bilang, Sari tidak punya sertifikat, tidak punya surat-surat. Dia bilang ini adalah tanah milik Barata. Dia berkata mereka membiarkan Sari tinggal di sana karena niat baik. Tapi jika Nyonya Barata menyuruh keluar, dia harus keluar. Sari membantah bahwa dia sudah bekerja 33 tahun untuk keluarga itu. Dia berkata mereka berhutang uang pesangon padanya dan rumah ini adalah bagian dari pembayarannya. Pria tua itu menggeram bahwa tidak ada pembayaran apapun. Dia mengancam jika Sari terus membuat masalah, mereka akan menyeretnya keluar dari sana dengan paksa. Anak-anak sudah keluar dari balik bebatuan dan berjalan mendekat perlahan dengan wajah ketakutan. Emma berdiri di depan Tommy, kecil melindunginya. Sari maju selangkah. Dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka menyentuhnya, dia akan berteriak. Dan seluruh warga desa akan tahu apa yang mereka lakukan. Pria tua itu tertawa. Dia bertanya siapa yang menurut Sari akan peduli. Dia bilang, tidak ada seorang pun di desa itu yang berani macam-macam dengan keluarga Barata. Sari membalas dengan suara setajam baja bahwa mereka harus mulai berani karena dia tidak akan pergi kemana-mana. Kedua pria itu saling berpandangan. Yang muda meludah ke tanah. Dia berkata mereka akan lihat nanti dengan nada mengancam. Mereka berbalik dan berjalan kembali menuruni jalan setapak. Sari memperhatikan mereka pergi sampai mereka menghilang di batas pepohonan. Emma berlari memeluknya. Dia bilang dia takut. Sari membalas pelukannya dan berkata dia juga takut, tapi mereka tidak akan membiarkan orang-orang itu mengambil sedikit yang mereka miliki. Malam itu Sari tidak menyalakan api. Dia tidak ingin ada yang tahu mereka ada di dalam. Mereka berlima tidur, berdempetan dalam kegelapan dalam keheningan. Tapi tepat tengah malam, Sari mendengar sesuatu. Langkah kaki di luar, dia bangkit tanpa suara dan mengintip melalui celah di dinding. Di bawah sinar bulan, dia melihat sebuah siluet. Seseorang sedang mengelilingi rumah. Dan kemudian dia mendengar sebuah suara. Suara Nyonya Barata jelas dan dingin seperti es. Dia berkata perempuan itu memiliki sesuatu yang menjadi miliknya, dan dia akan mengambilnya kembali bahkan jika dia harus membakar perempuan itu hidup-hidup. Sari berdiri mematung di dekat celah dinding batu sambil menahan napas. Di luar Nyonya Barata berjalan mengelilingi gubuk itu dengan langkah pelan yang penuh perhitungan. Dia tidak sendirian. Sari bisa melihat bayangan setidaknya 3 orang pria lagi yang sedang menyisir bebatuan dan semak-semak menggunakan senter jarak jauh. Nyonya Barata memerintahkan mereka untuk mencari dengan teliti.
Dia berkata bahwa jika Sari telah menemukan sesuatu benda itu, pasti ada di sana. Dia mencibir bahwa perempuan kampung itu tidak mungkin cukup pintar untuk menyembunyikannya di tempat lain. Sari mengepalkan tangannya. Dia merasakan amarah mendidih di dadanya, tapi dia tahu dia kalah jumlah. Ini adalah 4 lawan 1 dan dia harus menyelamatkan anak-anaknya. Dia merangkak menjauh dari dinding dengan sangat hati-hati dan membangunkan anak-anak satu persatu sambil membekap mulut mereka dengan tangannya. Emma membuka matanya dengan tatapan teror. Si kembar gemetaran. Tommy mulai merengek, tapi Sari mendekapnya erat ke dada dan berbisik di telinganya. Dia menyuruhnya untuk diam-diam seperti tikus kecil yang bersembunyi. Di luar suara-suara itu semakin dekat ke beranda depan. Nyonya Barata memerintahkan seorang centeng bernama Jaka untuk mendobrak pintu. Suara hantaman keras mengguncang gubuk itu. Kayu lapuk itu berderit tapi masih bertahan. Hantaman kedua dan ketiga. Sari melihat ke sekeliling dengan putus asa. Tidak ada jalan keluar, hanya jendela yang dipaku mati dan terowongan gelap di balik dinding. Dia berbisik pada Emma untuk membantunya. Bersama-sama mereka mendorong batu longgar di dinding itu. Lubang gelap itu terbuka mengeluarkan bau tanah basah. Sari menyambar peti besi itu dan mendorongnya ke pelukan Emma. Dia menyuruh mereka masuk ke dalam cepat. Emma bertanya bagaimana dengan ibunya. Sari berkata dia akan berada tepat di belakang mereka. Si kembar merangkak masuk lebih dulu menyeret tubuh mereka melalui ruang sempit itu. Kemudian Emma masuk dengan Tommy dalam gendongannya. Sari memaksakan diri masuk paling terakhir dan menarik batu itu kembali dari dalam menyegel dinding tersebut, tepat saat pintu depan gubuk hancur berkeping-keping dengan suara keras. Di dalam terowongan suasana gelap gulita. Sari tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia merasakan dinding lembab yang dingin menggores bahunya. Dia mendengar anak-anaknya bernapas berat di depannya, dan di belakang mereka terdengar suara samar para pria yang sedang mengobrak-abrik gubuk. Salah satu dari mereka berteriak bahwa rumah itu kosong. Nyonya Barata menjerit bahwa itu tidak mungkin. Dia bersikeras mereka pasti ada di sana. Dia memerintahkan mereka untuk membongkar lantai papan dan hancurkan dinding jika perlu. Sari mendengar suara palu godam tendangan dan perabotan yang dilempar. Dia mengertakkan gigi, mendorong anak-anak terus maju ke dalam kegelapan. Udara menjadi semakin berat dan sulit untuk bernapas. Terowongan itu menurun tajam seperti bekas saluran pembuangan tambang tua. Dia tidak tahu kemana arahnya, tapi dia tidak punya pilihan. Mereka merangkak selama apa yang terasa seperti selamanya. Tommy merengek pelan. Rian terbatuk karena debu. Emma terus membisikkan doa. Tiba-tiba terowongan itu berakhir. Emma berseru pelan ke belakang bahwa tidak ada jalan keluar. Sari merangkak ke depan dan meraba penghalang itu. Itu adalah sekat kayu tua, tapi kokoh. Dia mendorong dengan bahunya, tidak bergerak. Dia mendorong lebih keras. Masih nihil, dia menyuruh anak-anak untuk membantunya. Dia menyuruh mereka mendorong bersama-sama. Mereka berlima mendorong dengan sisa tenaga terakhir mereka. Kayu itu mengerang, lalu patah dengan suara retakan keras dan tiba-tiba terayun keluar. Mereka terguling keluar ke lantai tanah dalam kepulan debu. Sari mendongak. Mereka berada di ruangan lain, sebuah ruang kecil tanpa jendela dengan dinding bata dan langit-langit yang terbuat dari balok kayu lapuk. Seberkas sinar bulan menyelinap masuk melalui ventilasi tinggi. Di sudut ruangan ada sebuah ranjang besi berkarat, dan di atas ranjang itu tertutup selimut wol yang sudah dimakan ngengat terbaring sebuah gundukan. Sari berjalan mendekat perlahan dan mengangkat selimut itu. Itu adalah kerangka manusia kecil dan meringkuk dengan sisa-sisa seragam pembantu yang masih menempel pada tulang belulangnya. Di lehernya ada kalung tasbih plastik murah, dan di tangan tulangnya yang menggenggam erat seolah itu adalah satu-satunya harapan ada sebuah salib kecil. Emma menjerit. Sari langsung menutup mulut putrinya.
Dia berbisik meminta keheningan suaranya tercekat. Dia memberitahu mereka bahwa itu adalah dia. Itu adalah Esti. Anak-anak saling berpelukan menangis tanpa suara. Sari merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Esti tidak mati karena sakit. Mereka telah mengurungnya di sini di gudang bawah tanah tersembunyi ini tanpa jalan keluar, dan mereka meninggalkannya mati karena haus dan kelaparan. Sari memejamkan mata dan menekan peti besi itu ke jantungnya. Di ruangan gelap itu dia bersumpah bahwa Nyonya Barata harus membayar semua ini. Dia berdiri dan memeriksa ruangan. Ada pintu kayu berat di dinding seberang. Dia mendorongnya dengan hati-hati. Itu mengarah ke lorong servis sempit dan kemudian ke sebuah tangga menuju ke atas. Mereka menaiki tangga itu tanpa suara. Tangga itu berakhir di sebuah pintu jebakan. Sari mendorongnya terbuka. Mereka muncul di ruang bawah tanah berdebu dari sebuah bangunan reruntuhan. Mereka menaiki satu set tangga lagi dan mendapati diri mereka berada di dalam sebuah rumah kosong yang terbengkalai di bagian bawah desa Batu Ireng, tepat di belakang musala tua. Sari menarik napas dalam-dalam, hari sudah hampir subuh. Mereka harus bergerak cepat. Dia menyuruh Emma untuk tetap di sana menjaga adik-adiknya dan jangan keluar sampai dia kembali. Emma memohon padanya untuk tidak pergi. Sari berkata dia harus pergi ke telepon umum. Dia bilang semua ini harus berakhir hari ini. Dia menyelinap keluar dari reruntuhan, membawa peti besi itu di bawah lengannya. Dia berjalan melalui jalan-jalan desa yang sepi dan tertidur, sampai dia mencapai bilik telepon umum di alun-alun. Dia memutar nomor pengadilan negeri yang tertempel di kaca dengan selotip. Seorang petugas yang mengantuk menjawab. Sari menuntut untuk berbicara dengan hakim. Dia bilang, ini darurat. Petugas itu berkata, hakim tidak menerima panggilan sebelum jam 9. Sari memotong ucapannya. Dia berkata ini tentang pembunuhan dan tentang keluarga kaya yang telah mencuri selama 30 tahun. Ada keheningan di seberang sana. Petugas itu menyuruhnya menunggu. 5 menit kemudian, suara seorang wanita yang tegas dan serius terdengar. Dia memperkenalkan diri sebagai Hakim Ibu Ratna. Dia bertanya siapa yang berbicara. Sari menyebutkan namanya. Dia berkata dia menemukan mayat dan dia punya bukti bahwa keluarga Barata telah memperbudak dan merampok puluhan wanita serta membunuh salah satu dari mereka. Hakim itu terdiam sejenak. Dia bertanya di mana posisi Sari. Sari memberitahunya dia ada di desa Batu Ireng. Hakim itu berkata dia akan datang sendiri secara langsung. Dia menyuruh Sari untuk tidak bergerak dan jangan bicara pada siapapun. Sari menutup telepon. Dia berlari kembali ke rumah kosong itu. Anak-anak masih di sana berkerumun ketakutan. Sari memeluk mereka. Dia memberitahu mereka bahwa bantuan sedang datang. Dia bilang ini hampir berakhir. Tapi kemudian dia mendengar suara-suara di luar dan langkah kaki yang terburu-buru. Dia mengintip melalui celah di pintu papan. Nyonya Barata sedang berjalan menyusuri jalan, diikuti oleh ketiga centeng keamanannya, dan dia menuju lurus ke tempat persembunyian mereka. Seseorang telah melihat mereka. Seseorang telah membocorkan posisi mereka. Nyonya Barata menggedor pintu dengan penuh amarah. Dia berteriak menyuruh Sari keluar, atau dia akan membakar tempat itu sampai rata dengan tanah. Sari menatap anak-anaknya. Mereka gemetaran hebat. Emma menatapnya dengan mata penuh teror. Dan kemudian Sari membuat keputusan. Dia membuka pintu. Nyonya Barata berdiri di depannya, wajahnya berkerut karena kebencian. Di sampingnya, ketiga pria itu menatap Sari dengan mata dingin. Nyonya Barata menuntut peti itu. Sari memeluk benda itu erat-erat. Dia berkata, dia tidak akan menyerahkannya bahkan jika mereka mematahkan kedua tangannya. Nyonya Barata mencibir dan menyuruhnya mencoba saja. Sari maju selangkah. Dia memperingatkan wanita kaya itu bahwa hakim sedang dalam perjalanan. Dia berkata, mayat Esti ada di ruang bawah tanah dan seluruh desa akan tahu mereka yang membunuhnya.
Wajah Nyonya Barata memucat. Para centeng saling berpandangan tampak gugup. Nyonya Barata berbisik bahwa Sari sudah gila dan tidak ada yang akan percaya padanya. Sari berkata bukti itu akan berbicara sendiri. Nyonya Barata maju selangkah mengangkat tangannya untuk menampar Sari, tapi kemudian deru mesin membelah keheningan pagi. Sebuah mobil dinas berplat merah diikuti mobil polisi mengerem mendadak di depan reruntuhan itu. 3 orang polisi berseragam melompat keluar dan di belakang mereka seorang wanita berkacamata dengan setelan jas abu-abu turun. Itu Hakim Ibu Ratna. Nyonya Barata mundur selangkah tergagap bahwa ini semua salah paham. Hakim itu menatapnya dengan tatapan sedingin es. Dia memberitahu Nyonya Barata bahwa dia ditahan untuk pemeriksaan, kemudian dia menoleh ke Sari. Dia meminta Sari untuk ikut dengannya karena mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Hakim Ibu Ratna adalah wanita paruh baya yang tegas dengan rambut, disanggul rapi, dan tatapan mata yang tidak memberikan ruang untuk kebohongan. Dia melangkah masuk ke dalam rumah kosong yang runtuh itu diikuti oleh 3 polisi berseragam dan berhenti tepat di depan Sari. Dia meminta untuk melihat apa yang telah ditemukan Sari tanpa membuang waktu sedetik pun. Sari menyerahkan peti besi berkarat itu padanya. Hakim membukanya dan mulai memeriksa dokumen itu satu per satu dalam keheningan total. Matanya bergerak cepat membaca kertas-kertas usang yang menguning itu. Para polisi berjaga di pintu mengawasi Nyonya Barata dan para centengnya yang berdiri di luar dengan tangan di dalam saku menatap tanah dengan gelisah. Ketika Hakim sampai pada buku harian Esti, dia berhenti. Dia membaca beberapa halaman tanpa berkedip. Kemudian dia menutup buku catatan itu perlahan dan menatap Sari. Dia bertanya di mana jenazahnya. Sari menunjuk ke lantai. Dia berkata jenazahnya ada di gudang bawah tanah di bawah pintu jebakan itu. Hakim memberi isyarat kepada salah satu petugas. Dia menyuruhnya turun dan memastikan kebenarannya. Pria itu menghilang menuruni tangga gelap. 5 menit kemudian dia kembali dengan wajah pucat. Dia mengonfirmasinya. Dia melapor kepada Hakim bahwa ada kerangka manusia di sana dan dilihat dari kondisinya kerangka itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Hakim mengangguk berbalik ke arah pintu dan memanggil Nyonya Barata masuk dengan isyarat tangan yang kaku. Nyonya Barata melangkah masuk dengan ragu-ragu. Dia tidak lagi memiliki keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya. Wajahnya tegang, bibirnya terkatup rapat, tapi dia masih berusaha menjaga wibawanya. Dia berkata semua ini tidak masuk akal dengan suara yang bergetar. Dia menuduh Sari mengarang cerita. Dia bersikeras, dia tidak tahu apa-apa tentang mayat. Hakim menatapnya tajam. Dia berkata bahwa dia memegang kontrak kerja yang ditandatangani oleh Nyonya Barata dan suaminya. Dia punya kwitansi utang yang diakui dan sebuah buku harian di mana Esti menggambarkan secara rinci bagaimana dia dikurung di gubuk itu atas perintah langsung keluarga Barata. Hakim bertanya kepada Nyonya Barata apakah dia mengklaim semua bukti ini palsu. Nyonya Barata tergagap, dia berkata pembantu itu gila, seorang pembohong. Dia bilang Esti pergi atas kemauannya sendiri. Dia mengklaim keluarganya tidak ada hubungannya dengan hal itu. Hakim bertanya dengan nada dingin kenapa mayatnya terkunci di ruang rahasia tepat di bawah properti terbengkalai milik perkebunan Barata. Nyonya Barata membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Hakim menutup peti besi itu dan berdiri tegak. Dia memberitahu Nyonya Barata bahwa dia ditahan atas dugaan pembunuhan berencana dan perdagangan manusia. Dia menginformasikan bahwa seluruh aset kekayaannya dibekukan sampai penyelidikan selesai dan memperingatkan bahwa jika mereka menemukan bukti lebih lanjut, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Wajah Nyonya Barata memutih seperti kapas. Para polisi mendekatinya dan memasangkan borgol besi ke pergelangan tangannya. Dia memberontak berteriak bahwa itu adalah kesalahan.
Dia menjerit bahwa dia tidak melakukan apa-apa, bahwa itu semua ulah suaminya. Dia berteriak bahwa itu adalah Tuan Arthur, bahwa dia hanya menuruti perintah suaminya. Hakim menjawab dengan dingin bahwa dia bisa bersaksi melawan suaminya nanti di pengadilan. Dia memerintahkan petugas untuk membawanya pergi. Polisi menggiring Nyonya Barata keluar dari rumah reruntuhan itu. Teriakan wanita kaya itu memudar saat mereka mendorongnya masuk ke kursi belakang mobil patroli. Ketiga centeng keamanan itu juga ikut ditangkap. Hakim tetap tinggal bersama Sari dan anak-anak. Dia memberitahu Sari bahwa dia harus ikut dengannya ke ibu kota provinsi. Dia menjelaskan bahwa Sari harus membuat pernyataan resmi dan mereka harus meninjau semua dokumen itu dengan tenang. Sari bertanya tentang anak-anaknya. Hakim berjanji mereka juga akan ikut. Dia berkata, dia akan mencarikan tempat yang aman untuk mereka tinggal di bawah perlindungan negara. Sari merasakan kakinya gemetar lemas. Dia memeluk anak-anaknya dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, dia menangis tanpa ditahan. Emma menangis bersamanya. Si kembar memegangi jaketnya erat-erat. Tommy mengelus wajah ibunya dengan tangan kecilnya yang kotor berbisik bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka naik ke mobil dinas hakim. Sari menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke arah reruntuhan itu dan ke gunung tempat gubuk batu itu berdiri. Gubuk itu tadinya adalah hukuman baginya, tapi tempat itu juga telah menjadi penyelamatnya. Dia memikirkan Esti tentang perjuangannya yang sepi dan kematiannya yang tidak adil, dan dia bersumpah bahwa ingatan tentang wanita itu tidak akan dilupakan. Perjalanan ke ibu kota provinsi memakan waktu 3 jam. Hakim membawa mereka ke sebuah hotel yang sederhana tapi bersih. Mereka diberi 2 kamar makanan panas dan pakaian baru. Anak-anak mandi air hangat untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Sari menatap dirinya di cermin dan hampir tidak mengenali wanita yang menatap balik padanya. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya berantakan. Tapi di matanya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Harga diri. Keesokan harinya, Sari memberikan kesaksiannya di kantor kejaksaan. Dia menceritakan semuanya. 33 tahun kerja paksa tanpa bayaran kematian suaminya, tawaran licik tentang gubuk batu itu, penemuan peti besi terowongan, dan mayat Esti. Hakim mencatat tanpa menyela. Ketika Sari selesai, Hakim meletakkan penanya dan menghela napas panjang. Dia memberitahu Sari bahwa apa yang dilakukan terhadapnya dan para wanita lain itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia berjanji akan melakukan segala daya untuk menegakkan keadilan, tapi dia memperingatkan Sari untuk menjadi kuat. Keluarga Barata punya uang yang tak berseri, dan mereka punya koneksi orang dalam. Mereka akan melawan, mereka akan mencoba menyuap saksi, dan mereka akan mencari cara apapun untuk bebas. Sari menjawab dengan suara mantap. Dia berkata dia tidak peduli. Dia berkata dia akan berjuang sampai akhir. Untuk dirinya sendiri, untuk Esti, dan untuk semua wanita yang bernasib sama. Hakim tersenyum untuk pertama kalinya. Dia berkata itulah yang ingin dia dengar. Selama beberapa minggu berikutnya, kasus ini menjadi berita besar. Koran-koran dan televisi menayangkan cerita itu di halaman utama. Judul beritanya sangat menghebohkan. Dinasti Barata dituduh melakukan perbudakan dan pembunuhan. Seorang janda membongkar 30 tahun penyiksaan. Mayat ditemukan di bunker rahasia gunung. Dan bersamaan dengan berita utama itu bermunculanlah para saksi. Yang pertama adalah Bu Maria, wanita 60 tahun yang pernah bekerja untuk Barata 20 tahun lalu. Kemudian Linda yang masih bekerja di perkebunan itu dan langsung dipecat saat dia berani buka mulut. Lalu Bu Betty yang naik bus jauh-jauh dari luar kota untuk bersaksi. Mereka semua menceritakan kisah yang sama, janji palsu, gaji yang dicuri, kekerasan, penghinaan, dan ancaman. Skandal itu membesar. Saluran berita nasional mulai meliputnya.
Seorang reporter TV datang ke desa Batu Ireng dan mewawancarai para tetangga. Warga desa yang sebelumnya diam karena takut mulai bicara. Mereka memberitahu kamera bagaimana keluarga Barata mengendalikan segalanya, bagaimana mereka menghukum siapapun yang melawan, dan bagaimana mereka telah menghancurkan banyak keluarga. Tuan Arthur Barata ditangkap di sebuah hotel mewah 2 minggu kemudian. Dia mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan tas penuh uang tunai, tapi dia dihentikan di bandara. Ketika polisi menggiringnya dengan tangan terborgol melewati kamera wartawan, dia berteriak bahwa ini semua adalah konspirasi. Sidang pengadilan dimulai 1 bulan kemudian. Sari bersaksi di depan majelis hakim. Dia berbicara dengan suara lantang tanpa gemetar. Dia menceritakan kisah hidupnya, pekerjaannya, rasa sakitnya, dan dia menunjukkan buktinya. Kontrak kerja, kwitansi utang, dan buku harian Esti. Pengacara mahal yang disewa keluarga Barata mencoba menyangkal segalanya. Mereka berargumen dokumen itu palsu. Mereka bilang Esti adalah pembohong. Mereka mengeklaim Sari mengarang semua itu demi uang pesangon. Tapi kemudian Hakim Ibu Ratna menyajikan laporan forensik. Kerangka Esti telah dianalisis. Penyebab kematiannya adalah malnutrisi parah dan dehidrasi. Waktu kematian diperkirakan 25 tahun yang lalu, dan pada pintu kayu berat di gudang bawah tanah itu tim forensik menemukan sidik jari. Sidik jari yang terawetkan dalam debu kering yang tak tersentuh udara, dan sidik jari itu cocok sempurna dengan Tuan Arthur Barata. Ruang sidang meledak dengan gumaman kaget. Pengacara pembela mencoba berargumen bahwa sidik jari itu bisa saja lama dari saat rumah itu masih digunakan. Tapi kemudian Bu Betty naik ke kursi saksi. Dia menyatakan bahwa dia sendiri pernah melihat Tuan Arthur membawa makanan ke gudang itu 25 tahun yang lalu. Dia bilang itu aneh, dan ketika dia bertanya Tuan Arthur bilang itu untuk anjing yang sakit. Tapi Bu Betty tidak pernah mendengar anjing menggonggong, hanya suara tangisan manusia. Majelis hakim berunding selama 2 hari. Ketika mereka kembali keputusannya bulat. Bersalah. Tuan Arthur Barata dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena pembunuhan dan pemerasan terorganisir. Nyonya Barata mendapat 15 tahun sebagai kaki tangan, dan pengadilan memerintahkan mereka untuk membayar ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah kepada Sari dan para korban lainnya. Sari ada di ruang sidang ketika mereka membacakan vonis itu. Dia tidak menangis, dia tidak berteriak. Dia hanya memejamkan mata dan meremas tangan anak-anaknya. Di luar gedung, pengadilan para wartawan mengerumuninya. Mereka bertanya bagaimana perasaannya. Sari menatap kamera. Dia berkata, dia merasa lelah tapi dia juga merasa bebas. Mereka bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Sari tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dia berkata dia akan kembali ke Gubuk Batu di Desa Batu Ireng. Dia berkata dia akan mengubah tempat itu menjadi rumah di mana tidak ada wanita yang akan menderita sendirian lagi. 3 bulan setelah sidang pengadilan itu, Sari kembali ke Desa Batu Ireng. Kali ini dia tidak datang dengan berjalan kaki, memanggul karung pakaian, dan menyeret anak-anak yang kelaparan. Dia datang dengan iring-iringan truk material dan mobil bak terbuka yang penuh dengan kayu semen dan perabotan. Diikuti oleh 1 tim tukang bangunan dari kota yang dia sewa dengan sebagian uang ganti ruginya. Seluruh warga desa keluar untuk menonton dia lewat. Wanita-wanita yang dulu menatapnya dengan hinaan sekarang melambaikan tangan dengan penuh hormat. Pak Haryo, pemilik warung sembako, itu keluar ke teras warungnya dan mengangkat topinya untuk memberi salam. Anak-anak desa berlarian di belakang truk meneriakkan nama Sari. Ketika mereka sampai di Gubuk Batu di atas Bukit Sari, turun dari mobil dan menatap bangunan itu sejenak. Tempat itu tidak lagi terlihat mengancam, tidak lagi terlihat seperti kuburan. Itu hanyalah sebuah rumah-rumah yang membutuhkan kehidupan. Para tukang mulai bekerja dengan segera.
Mereka membongkar atap seng yang berkarat dan memasang genteng tanah liat yang baru dan kokoh. Mereka memperbaiki dinding batu menambal retakan dengan semen baru. Mereka memasang jendela kaca, memasang lantai keramik yang bersih, dan membangun kamar mandi yang layak dengan tangki air yang mengalirkan air bersih dari mata air terdekat. Mereka menambahkan 3 kamar tidur baru, dan di atas pintu depan mereka menggantung papan kayu ukiran yang bertuliskan Rumah Esti Tempat Perlindungan Wanita. Emma membantu dengan mengecat dinding menjadi warna putih bersih. Si kembar mengangkut batu bata dan mengaduk semen. Tommy menyapu teras dan membawakan air minum untuk para pekerja. Sari mengawasi semuanya dengan rambut dikepang dan tangan berlumuran plester. Suatu hari saat mereka beristirahat di bawah naungan pohon beringin tua, Emma bertanya pada ibunya, kenapa dia menamai rumah itu dengan nama Esti. Sari menatap ke arah puncak gunung. Dia memberitahu Emma bahwa Esti adalah orang pertama yang berjuang. Dialah yang meninggalkan bukti itu. Tanpa Esti mereka masih akan menderita, dan Sari ingin nama wanita itu hidup selamanya. Emma bertanya apakah menurut ibunya Esti sudah tenang di alam sana. Sari menjawab bahwa dia percaya sekarang akhirnya Esti bisa beristirahat dengan damai. Pembangunan itu memakan waktu 2 bulan. Ketika mereka selesai gubuk batu, itu telah berubah total. Itu bukan lagi makam gelap dan dingin yang Sari temukan bulan Januari lalu. Sekarang tempat itu punya cahaya, punya kehangatan, dan punya harapan. Sari menggunakan sebagian lagi uangnya untuk membeli bahan makanan selimut, pakaian, dan obat-obatan. Kemudian dia menyebarkan kabar ke seluruh pelosok provinsi. Wanita manapun yang butuh pertolongan, yang telah disiksa, ditelantarkan, atau diperas, tenaganya boleh datang ke rumah Esti. Di sana ada makanan, ada atap untuk berteduh, dan ada rasa hormat tanpa pertanyaan. Yang pertama datang adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun bernama Sophie. Dia datang dari desa sebelah dengan mata lebam dan bibir pecah. Suaminya memukulinya setiap kali dia mabuk. Dia sudah mencoba lapor polisi tapi tidak digubris. Dia tidak punya keluarga, tidak punya uang, dan tidak punya tujuan. Sari menyambutnya di pintu dengan tangan terbuka. Dia memberitahunya bahwa dia aman di sini. Dia memberinya kamar makanan panas dan baju bersih. Sophie menangis berjam-jam dalam pelukan Emma, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidur tanpa rasa takut. Kemudian datanglah Ani, wanita 40 tahun yang bekerja selama 12 tahun sebagai pembantu rumah tangga tanpa pernah melihat gaji. Majikannya memecatnya tanpa pesangon dan mengancam akan lapor polisi atas tuduhan pencurian jika dia buka mulut. Sari mendengarkannya dengan sabar, lalu membawanya ke pengacara bantuan hukum di kota yang bekerja sukarela. Setelah itu, datanglah Marta janda berusia 52 tahun yang diusir dari rumahnya sendiri oleh anak-anaknya karena mereka ingin menjual tanah warisan. Dia berjalan kaki mendaki bukit dengan kaki melepuh dan semangat yang hancur. Sari mengobati luka-lukanya, memberinya tempat tidur tetap, dan menyemangatinya untuk merajut supaya dia bisa menjual karyanya di pasar desa. Satu persatu para wanita mulai berdatangan. Desa Batu Ireng yang dulunya adalah tempat yang sunyi dan penuh ketakutan mulai berubah. Wanita-wanita dari rumah Esti turun setiap hari Sabtu untuk membuka lapak di pasar, menjual roti kerajinan tangan dan selai buatan sendiri. Dengan uang yang mereka dapat, mereka membeli lebih banyak persediaan dan membantu orang lain yang datang tanpa membawa apa-apa. Mereka menjadi bagian dari desa itu, dan desa itu menerima mereka. Tapi tidak semua orang senang. Suatu hari di bulan Oktober, ketika Sari sedang belanja di warung Pak Haryo, dia berpapasan dengan seorang pria tinggi berkumis tebal. Itu adalah adik laki-laki Tuan Arthur Barata yang bernama Robi Barata. Dia menghalangi jalan Sari. Dia berkata pada Sari bahwa mereka perlu bicara.
Sari menatap matanya tanpa gentar. Dia bilang dia tidak punya urusan apapun dengannya. Robi menggeram marah menuduh Sari sebagai penyebab kakaknya masuk penjara. Sari mengoreksinya. Dia berkata kakaknya masuk penjara karena dia adalah pembunuh dan pencuri. Dia bilang dia hanya menyampaikan kebenaran. Robi maju selangkah ke arahnya. Beberapa wanita di warung itu bergerak mendekat membentuk lingkaran pelindung di sekitar Sari. Robi mendesis bahwa Sari akan membayar untuk ini. Dia mengancam akan merebut kembali rumah itu dan membuat Sari menggelandang di jalanan lagi. Sari tidak mundur. Dia berkata rumah itu miliknya. Dia punya sertifikatnya dan jika Robi mencoba mengambilnya, dia akan melaporkannya sama seperti kakaknya. Robi mencibir bahwa kertas bisa dibakar dan saksi bisa dibungkam. Salah satu wanita desa orang yang sama yang dulu mengejek Sari berbulan-bulan, lalu mengangkat suaranya. Dia memberitahu Robi Barata bahwa itu sudah cukup. Dia menyuruhnya meninggalkan Sari sendirian atau dia akan memanggil polisi. Robi melihat ke sekeliling. Semakin banyak orang berkumpul. Pria dan wanita semuanya menatapnya dengan tatapan tidak suka. Dia bergumam bahwa urusan ini belum selesai. Dia berbalik dan pergi dengan emosi. Sari menarik napas panjang. Para wanita mengerumuninya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu Robi Barata tidak akan menyerah semudah itu. Malam itu kembali di rumah Esti Sari mengumpulkan semua wanita yang tinggal di sana. Ada 8 orang sekarang. Dia menceritakan apa yang terjadi. Dia berkata mereka mungkin akan mencoba menakut-nakuti mereka, mungkin akan mencoba mengusir, tapi mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang telah mereka bangun. Dia bertanya apakah mereka bersamanya. Setiap orang berkata ya. Emma yang sekarang sudah 15 tahun dan menjadi tangan kanan, ibunya berbicara dengan tegas. Dia berkata, jika mereka datang, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Minggu itu juga hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, seseorang melempar batu memecahkan jendela kaca yang baru. Malam berikutnya, mereka menemukan kandang ayam terbuka dan 2 ekor ayam mati. Dan suatu pagi, Butasari terbangun karena bau asap. Dia berlari keluar. Di belakang rumah seseorang telah menumpuk semak kering di dinding kamar tidur baru dan membakarnya. Sari berteriak, semua wanita berlarian keluar membawa ember air. Mereka berhasil memadamkan api sebelum menjalar ke bangunan utama, tapi pesannya sangat jelas. Seseorang ingin membakar mereka hidup-hidup. Keesokan harinya, Sari turun ke desa, tapi dia tidak pergi sendirian. Dia membawa ke-8 wanita itu bersamanya, dan mereka beramai-ramai masuk ke kantor polsek setempat. Petugas jaga seorang polisi muda bernama Pak Santoso mendengarkan mereka dengan saksama. Dia setuju ini serius dan menawarkan untuk menempatkan mobil patroli di bukit. Sari berkata dia tidak butuh patroli. Dia ingin polisi menangkap Robi Barata. Pak Santoso menghela napas. Dia berkata mereka tidak punya bukti kalau pelakunya adalah Robi. Dia menjelaskan bahwa keluarga Barata masih punya pengacara. Jika dia menangkap Robi tanpa bukti kuat, dia akan bebas dalam 2 jam. Dan kepolisian akan dituntut. Dia butuh bukti. Sari mengepalkan tangannya. Dia bertanya apakah dia perlu menunggu sampai rumah itu hangus terbakar, baru polisi mendapatkan buktinya. Petugas itu menunduk, merasa tidak enak. Sari berjalan keluar bersama para wanitanya. Mereka takut, tapi tidak ada satupun yang mengemasi barang-barangnya. Malam itu Sari tidak tidur. Dia duduk di teras depan dengan sebuah parang di pangkuannya berjaga-jaga. Emma duduk di sebelahnya memegang tongkat pemukul kasti. Satu persatu wanita lain keluar dan duduk bersama mereka membentuk pagar hidup di sekeliling rumah Esti. Angin bertiup dingin dari gunung dan bintang bersinar di langit kelam. Dalam keheningan bukit itu, Sari tahu perjuangan belum berakhir, tapi dia juga tahu dia tidak lagi sendirian. Dan kemudian dalam kegelapan, dia mendengar deru mesin menaiki jalan setapak. Suara itu semakin keras dan semakin dekat.
Sari berdiri mencengkeram parangnya. Para wanita ikut berdiri saling mengaitkan lengan membentuk barisan di depan rumah. Emma berdiri tepat di samping ibunya. Si kembar keluar dengan batu di tangan mereka. Bahkan Tommy yang baru 6 tahun memegang sepotong kayu bakar. 3 mobil bak terbuka muncul dari batas pepohonan. Mereka berhenti di depan rumah dengan lampu sorot menyala menyilaukan mata para wanita itu. Pintu mobil terbuka dan 7 orang pria melompat turun. Robi Barata memimpin di depan memegang botol kaca dengan sumbu kain di lehernya. Bau bensin menyengat udara. Dia berteriak bahwa ini adalah kesempatan terakhir Sari. Dia menyuruh Sari pergi dengan cara baik-baik atau dia akan menyeretnya keluar. Sari membalas dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Dia berkata rumah itu miliknya dan dia tidak akan pergi. Robi tertawa, suara dingin tanpa rasa humor. Dia berkata, rumah itu tidak pernah jadi milik Sari. Dia mengklaim kakaknya meminjamkannya karena kasihan, tapi kemurahan hati itu sudah habis. Dia berkata tempat ini miliknya sekarang, dan jika Sari tidak keluar dalam 5 detik, dia akan membakarnya bersama orang-orang di dalamnya. Sari menantangnya untuk mencoba kalau berani. Tapi dia memperingatkan bahwa kali ini Robi tidak akan lolos begitu saja. Dia berkata seluruh desa tahu dia ada di sini, begitu juga polisi. Robi melihat sekeliling. Anak buahnya tampak gelisah. Salah satu dari mereka, pria kurus bertopi jerami, berbisik pada Robi bahwa mereka sebaiknya pergi karena situasi bisa menjadi runyam. Robi menyuruhnya diam. Dia mengangkat botol itu dan menyalakan sumbunya dengan korek api. Api menyala besar, Sari tidak bergeming. Para wanita tidak bergerak, dan kemudian dari jalan setapak di belakang truk itu terdengar suara mesin lain. Dan lampu biru berkedip memantul di pepohonan. 3 mobil patroli meluncur masuk ke halaman, memblokir jalan keluar. 6 petugas melompat keluar dengan senter dan senjata terhunus. Di depan ada Pak Santoso dan di belakangnya Hakim Ibu Ratna. Hakim itu berbicara dengan suara tajam, membelah malam. Dia memerintahkan Robi Barata untuk menjatuhkan botol itu, atau dia akan ditembak karena percobaan pembakaran. Robi membeku. Botol itu menyala di tangannya. Polisi mengarahkan lampu sorot padanya. Dia berteriak bahwa ini adalah propertinya, bahwa dia punya hak untuk berada di sini. Hakim melangkah ke dalam cahaya mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Dia berkata, Robi tidak punya hak sama sekali. Dia mengangkat surat penetapan pengadilan yang mengakui Sari sebagai pemilik tunggal yang sah atas rumah dan tanah di sekitarnya, yang ditandatangani oleh Pengadilan Tinggi 3 hari yang lalu. Dia memperingatkan Robi jika dia tidak menyerah, sekarang juga dia akan ditangkap karena menerobos masuk ancaman teror dan percobaan pembunuhan. Robi menatap kertas itu lalu ke polisi lalu ke Sari. Wajahnya berkerut karena amarah. Dia berteriak bahwa itu tidak adil bahwa keluarganya yang membangun rumah ini. Hakim membalas dengan suara sekeras baja. Dia berkata, keluarga Barata memenjarakan seorang wanita di sana dan membiarkannya mati, lalu mencoba melakukan hal yang sama pada orang lain. Dia menyuruh Robi untuk tidak bicara soal keadilan karena dia tidak tahu apa artinya. Robi mengertakkan giginya. Sedetik sepertinya dia akan melempar bom Molotov itu. Tapi kemudian salah satu anak buahnya menepuk bahunya dan berkata itu tidak sepadan. Robi melempar botol itu ke tanah dengan frustrasi. Apinya padam terinjak tanah. Petugas langsung menyerbu dan memborgolnya. Dia tidak melawan, tapi matanya terpaku pada Sari dengan kebencian murni. Dia berbisik bahwa ini belum berakhir. Sari menatap balik padanya. Dia berkata bagi Robi ini sudah berakhir. Mobil patroli membawa Robi dan 2 anak buahnya pergi. Sisanya kabur lari ke hutan. Keheningan kembali menyelimuti bukit itu.
Hakim Ibu Ratna berjalan mendekati Sari dan menyerahkan dokumen itu. Dia menyuruh Sari menyimpannya baik-baik. Dia berkata itu miliknya dan tidak ada yang bisa mengambilnya lagi. Sari mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya perlahan di balik air mata yang mengaburkan pandangannya. Di sana tertulis namanya. Sari binti Ahmad, pemilik sah. Dia berbisik terima kasih kepada Hakim. Hakim tersenyum hangat. Dia memberitahu Sari bahwa Sarilah yang melakukan bagian tersulitnya sistem hukum, hanya melakukan tugasnya. Mereka berpamitan mobil polisi pergi, dan ketika suara mesin terakhir memudar para wanita di rumah Esti bersorak gembira. Mereka berpelukan, mereka menangis, mereka tertawa. Emma memeluk ibunya begitu erat sampai hampir menjatuhkannya. Si kembar berlarian sambil berteriak kemenangan. Tommy melompat-lompat kegirangan. Sari memeluk mereka semua satu persatu. Kemudian dia mengumpulkan mereka di tengah ruang tamu di bawah atap baru di dekat perapian yang menyala hangat. Dia berbicara dengan suara serak karena haru. Dia berkata, rumah ini bukan hanya miliknya. Ini milik mereka semua. Ini milik Esti yang berjuang lebih dulu, milik para wanita yang punya keberanian untuk bertahan, dan milik semua wanita yang akan datang setelah ini. Dia berjanji bahwa di rumah ini tidak akan ada yang menderita sendirian lagi. Tidak akan ada yang dilupakan. Para wanita bertepuk tangan. Beberapa menangis, yang lain tersenyum. Semuanya merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bulan-bulan berikutnya penuh dengan kerja keras dan pertumbuhan. Rumah Esti penuh dengan kehidupan. Semakin banyak wanita yang datang. Ada yang tinggal berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Ada yang pergi ketika mereka mendapat pekerjaan atau membangun kembali hidup mereka. Tapi mereka semua meninggalkan sesuatu. Sebuah cerita, sebuah pelajaran, sebuah benih harapan. Sari mengubah terowongan rahasia itu menjadi museum kecil. Di dindingnya, dia menggantung tulisan yang ditinggalkan Esti dilindungi di balik kaca. Di tengahnya di atas alas kayu, dia meletakkan peti besi dengan dokumen aslinya. Setiap wanita yang datang bisa membacanya, bisa tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa orang lain pernah berjuang sebelumnya, dan bahwa keadilan meskipun terlambat adalah hal yang nyata. Emma lulus SMA dan mulai mengajari para wanita yang buta huruf untuk membaca. Si kembar belajar pertukangan dan mulai membuat perabotan untuk dijual di desa. Tommy yang sekarang 7 tahun mengurus ayam-ayam dan kebun sayur yang mereka tanam di belakang. Desa Batu Ireng juga berubah. Rumah Esti menjadi simbol. Orang-orang membicarakannya dengan bangga. Pemilik toko menyumbangkan makanan. Pengurus masjid menggalang dana bantuan. Dan para wanita desa yang dulunya diam, mulai berani bersuara, melaporkan kekerasan, dan saling mendukung. 1 tahun setelah sidang pengadilan Sari menerima surat. Surat itu dari Bu Maria, salah satu saksi kunci. Dia menulis bahwa dia telah membuka rumah serupa di Jawa Tengah, dan wanita lain melakukan hal yang sama di Sumatera dan Kalimantan. Benih yang ditanam Esti dengan penderitaannya dan yang disiram Sari dengan keberaniannya, kini tumbuh di seluruh negeri. Suatu sore di bulan Desember, saat matahari terbenam di balik punggung Bukit Biru, Sari mendaki sendirian ke tanah lapang tempat dia menemukan peti itu. Dia membawa bunga liar di tangannya. Dia meletakkannya di atas tanah bekas galian itu. Dan berlutut, dia berbicara lembut pada angin. Dia memberitahu Esti bahwa dia tidak tahu apakah Esti bisa mendengarnya, tapi dia ingin Esti tahu bahwa dia tidak mati sia-sia. Dia berkata namanya tetap hidup, perjuangannya tetap hidup, dan berkat dia banyak wanita sekarang memiliki apa yang tidak pernah dimiliki, Esti. Harapan. Angin bertiup lembut melalui pohon pinus. Dan Sari merasakan meskipun dia tidak bisa menjelaskannya bahwa Esti sedang tersenyum. Dia berjalan kembali ke gubuk saat senja mulai turun. Tergantung di atas pintu masuk adalah papan kayu itu, rumah Esti.
Dan di bawahnya dengan huruf lebih kecil yang diukir Emma pagi itu ada kalimat baru. Hidup tidak berakhir di tempat rasa sakit bermula. Di dalam mereka sedang menyiapkan makan malam. Dia bisa mendengar tawa, percakapan dan tangisan bayi yang baru lahir dari salah satu pengungsi. Rumah itu penuh dengan cahaya kehangatan dan kehidupan. Sari berhenti di ambang pintu dan menatap semuanya. Hatinya yang telah hancur selama bertahun-tahun akhirnya merasa utuh kembali. Anak-anak berlari memeluknya. Tommy bertanya apakah dia siap makan malam. Sari tersenyum melangkah masuk dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya dalam 33 tahun, Sari merasa dia sudah pulang. Kisah perjuangan Sari dan pengorbanan Esti mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga tentang kehidupan. Bahwa keberanian seringkali tidak lahir dari kekuatan yang besar, melainkan dari rasa sakit yang kita tolak untuk dipendam sendirian. Seringkali kita merasa seperti sedang terjebak di dalam gubuk batu yang dingin dan gelap. Kita merasa kecil tidak berdaya dan seolah-olah seluruh dunia bersekongkol melawan kita. Namun perjalanan Sari membuktikan sebuah kebenaran abadi, bahwa kegelapan yang paling pekat selalu terjadi tepat sebelum terbitnya fajar. Esti menanam benih harapan itu dengan air matanya, dan Sari menyiraminya dengan keberaniannya, hingga akhirnya tumbuh menjadi pohon pelindung bagi banyak orang. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa diam adalah sahabat terbaik bagi ketidakadilan. Ketika kita berani bersuara, ketika kita menolak untuk menyerah pada nasib kita, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, kita sedang memutus rantai penderitaan dan membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan cahaya mereka. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu suara yang jujur. Satu orang yang berani berdiri tegak bisa meruntuhkan tembok kesombongan yang dibangun selama puluhan tahun. Jadikan hidup kalian seperti rumah Esti. Ubahlah luka masa lalu menjadi kekuatan, dan jadikan pengalaman pahit kalian sebagai pelajaran untuk menolong sesama. Terima kasih telah menemani Sari dalam perjalanan panjang ini. Kami berharap cerita ini bisa menjadi api kecil yang menghangatkan semangat juang kalian hari ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan kalian ingin terus menjadi bagian dari perjalanan kami, dalam mengungkap lebih banyak cerita penuh makna, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus bercerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingatlah kalian tidak pernah sendirian.